Aliran pemikiran ini berakar bahkan seorang kaisar yang paling berkuasa di dunia, yang memimpin legiun, membangun imperium, dan memiliki kekayaan tak terbayangkan, harus bangun setiap pagi untuk menghadapi hal yang sama seperti kita. Keraguan, ketakutan, dan godaan untuk menyerah. Itulah mengapa Marcus Aurelius tidak hanya menulis untuk kekaisarannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, mencari ketenangan di tengah badai kehidupan. Jadi, jika seorang kaisar pun membutuhkan panduan untuk mengendalikan batinnya, bagaimana dengan kita? Buka lembaran baru dan temukan kebijaksanaan stoik yang dapat membantumu menemukan kedamaian dalam kekacauan. Mulailah perjalananmu sekarang, pada kepercayaan bahwa kebajikan adalah kebaikan tertinggi. Namanya diambil dari Stoa Poikile, sebuah teras berpilar yang terkenal di Athena tempat Zeno dan para pengikutnya berdiskusi penuh makna. Ajaran Zeno menyentuh hati banyak orang. Ia mengumpulkan murid-murid setia dan menjadikan Stoa Poikile sebagai pusat diskusi tentang etika, kebijaksanaan, dan pencarian makna hidup lewat kebajikan. Pengaruh Zeno menyebar melampaui batas geografis. Stoicisme mulai berkembang ke seluruh dunia Helenistik dan menemukan tempat subur di Kekaisaran Romawi. Figur besar seperti Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang menjelajahi hubungan antara kepemimpinan dan kebajikan lewat karyanya Meditations. Dan seneca, negarawan sekaligus filsuf yang memberikan aplikasi praktis stoicisme dalam kehidupan sehari-hari melalui banyak esainya. Stoicisme mengajak kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, menerima yang berada di luar kuasa kita, dan mencapai kedamaian batin melalui rasionalitas serta kebajikan. Meski stoicisme menganggap kebajikan dan hidup yang baik sebagai tujuan tertinggi, aliran lain seperti epikureanisme justru melihat kenikmatan dan bebas dari rasa sakit sebagai pencapaian utama. Stoicisme ala Zeno dan epikureanisme berdiri sebagai dua jalur yang berbeda dalam menemukan makna dan kepenuhan hidup. Namun, warisan Zeno sang stoik tetap menjadi mercusuar abadi kebijaksanaan, menerangi jalan menuju kebajikan, ketahanan batin, dan ketenangan jiwa. Perjalanan hidupnya mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk menaklukkan diri sendiri, memeluk kebajikan, dan melangkah melewati kerumitan hidup dengan anggun dan bermartabat. Seringkali, kita terlalu banyak bicara tentang apa yang terjadi pada diri kita, apa yang orang lain lakukan, dan apa yang kita rasakan. Kita bercerita, berharap dimengerti, namun diam-diam kita ingin dikagumi. Kita menyebutnya sebagai luka, tapi kita mengulang-ulang ceritanya seperti mantra, seolah tanpa sadar kita sedang membangun identitas sebagai korban yang tak berdaya. Mungkin, itulah sebabnya tidak ada yang berubah. Ada satu kalimat yang sering terlintas di kepala saya. Saya sudah cerita ke semua orang, tapi kenapa perasaan ini tak hilang juga? Ya? Mungkin karena kamu sedang membicarakan rasa sakit, bukan menyembuhkannya. Kamu mengulang luka, tapi tidak melangkah keluar dari lingkarannya. Itu seperti berdiri di depan cermin, marah karena pantulanmu tidak berubah. Saya tidak mengatakan bahwa curhat itu salah. Kita semua butuh ruang. Namun, jika ruang itu hanya membuatmu berjalan di tempat, bukankah lebih sehat jika kamu diam dan mulai bergerak? Karena kalau diperhatikan, semakin sering kita mengulang cerita yang sama, semakin sulit bagi otak kita membedakan mana kenangan dan mana kenyataan. Lebih parahnya, kita bisa mulai merasa aman dalam cerita itu, merasa nyaman jadi seseorang yang disakiti. Menjadi korban tidak perlu bertanggung jawab, kita hanya perlu merasa sedih. Maka, berhenti menceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu, dan mulailah mengubahnya secara diam-diam. Mulailah dengan satu langkah kecil. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipuji. Perubahan sejati tidak butuh saksi. Jika kamu bertanya, kalau aku tidak cerita ke siapa-siapa, siapa yang akan tahu perjuanganku? Jawabannya mungkin ini, mereka tidak perlu tahu. Pada akhirnya, hasilmu akan berbicara lebih keras daripada ceritamu. Di video ini, saya akan mengajak kamu menyelami 7 pelajaran hidup dari filsafat Stoikisme. Sekali kamu pelajari dan benar-benar terapkan, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Jangan lewatkan satu pun dan jangan lupa berlangganan. Mari kita mulai. Pelajaran 1. Jangan biarkan pendapat orang lain mengendalikanmu. Pernahkah kamu merasa hidupmu bukan benar-benar milikmu? Keputusan, pilihan, bahkan cara senyummu, semuanya terasa seperti hasil dari apa yang akan orang lain pikirkan. Sejak kecil,
Kita dibentuk oleh suara-suara dari luar kepala, komentar keluarga, pandangan teman, sindiran orang asing. Entah sejak kapan, kita mulai mengira itu adalah suara hati kita, padahal itu bisa jadi bukan kamu. Kamu bisa jadi sedang menjalani hidup orang lain, mengejar standar yang bahkan kamu sendiri tak pernah setuju. Seperti yang kita bahas di awal, banyak dari kita mengulang cerita yang sama, tapi di baliknya sering tersembunyi suara ekspektasi orang lain. Mungkin kamu memilih jurusan bukan karena suka, tapi karena dianggap memiliki masa depan. Mungkin kamu bertahan dalam hubungan yang melelahkan karena takut dicap gagal, atau bekerja siang malam karena takut dianggap malas. Lalu, muncullah pertanyaan, siapa sebenarnya yang sedang menjalani hidup ini? Jika kamu hidup untuk dipuji, maka kamu akan mati karena diabaikan. Itu bukan sekadar pernyataan dramatis, tapi fakta psikologis. Otak kita memang dirancang untuk merespons pengakuan dari luar. Tapi ketika satu-satunya tolok ukur kebahagiaanmu adalah validasi, kamu sedang membangun istanamu di atas tanah yang terus bergerak. Salah satu hal paling membebaskan yang bisa kamu lakukan adalah berkata, "Aku memilih ini karena aku tahu kenapa, dan itu cukup." Tentu ini tidak mudah. Jika kamu tumbuh di budaya yang memuja hierarki dan menganggap omongan orang sebagai hukum, wajar jika kamu takut membuat keputusan sendiri. Tapi, siapa bilang mengambil keputusan sendiri itu egois? Jika kamu tahu alasannya, mempertimbangkannya dengan hati, dan siap menanggung konsekuensinya, itu bukan egois. Itu bertanggung jawab, dan tanggung jawab lebih dewasa dari sekadar patuh. Saya tidak mengajakmu jadi pemberontak. Saya hanya mengajakmu melihat ulang berapa banyak putusanmu hari ini yang benar-benar lahir dari dalam dirimu sendiri. Coba bayangkan kalau tidak ada satupun orang tahu tentang hidupmu. Tidak ada likes, tidak ada komentar, tidak ada sanjungan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih akan memilih hidup yang sama? Atau justru kamu akan menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang kamu kejar hari ini bukan untukmu, tapi untuk penonton yang bahkan tak kamu kenal? Kadang, suara yang paling keras bukan berarti suara yang paling benar. Dan suara yang pelan, yang datang dari dalam, itu yang paling jujur. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang dibesarkan dalam lingkungan penuh tekanan sosial cenderung memiliki tingkat kecemasan lebih tinggi saat harus membuat keputusan pribadi. Mereka terbiasa mengandalkan lampu hijau dari luar. Jika kamu pernah merasa seperti itu, kamu tidak sendiri. Itu bukan kelemahan, melainkan sinyal bahwa kamu perlu menyelamatkan dirimu dari perang yang tak pernah kamu pilih. Bagaimana caranya? Bukan dengan membungkam semua orang, tapi dengan mulai mendengar suaramu sendiri. Dengan menyadari bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dengan mengizinkan dirimu menjadi versi yang tidak disukai semua orang, asalkan itu versi terbaikmu. Dan satu hal lagi, jika kamu ingin tahu apakah keputusanmu benar-benar milikmu, tanyakan ini, kalau tidak ada yang tahu, apakah aku tetap akan memilih ini? Jika jawabanmu, iya, maka itu adalah keputusan yang lahir dari kedalaman, bukan tekanan. Mungkin suatu hari, kamu akan membuat keputusan besar yang tak dimengerti siapapun. Mereka akan bilang kamu bodoh, keras kepala, atau tidak tahu diri. Tapi mereka lupa, yang kamu pertaruhkan bukan citra, melainkan hidupmu sendiri. Dan kamu hanya punya satu kali kesempatan untuk menjalaninya. Jangan sia-siakan hidup itu hanya karena kamu takut tidak disukai. Sekarang, tutup matamu, bayangkan hidup yang kamu inginkan, dan bayangkan langkah kecil pertamamu hari ini. Kamu tidak perlu mengumumkannya, tidak perlu klarifikasi. Cukup jalani, karena perubahan sejati tidak butuh saksi. Pelajaran 2, Memento Mori. Ingatlah bahwa kita akan mati. Banyak dari kita hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Tapi ada satu hal yang seringkali lebih menakutkan dari penilaian sosial. Kenyataan bahwa suatu saat semuanya akan berakhir, termasuk hidup kita. Sekilas terdengar suram, tapi coba dengarkan ini. Bayangkan kamu sedang berdiri di halte sendirian. Saat senja turun, lalu kamu menyadari satu hal. Kamu tidak tahu berapa lama lagi kamu akan ada di dunia ini. Dan anehnya, justru karena kita tidak tahu, kita menjalani hidup seolah kita akan hidup selamanya. Menunda minta maaf, menunda memulai, menunda berani. Padahal, waktu tidak menunggu siapapun. Ketika kamu menyadarinya, kamu tidak akan panik.
Kamu akan merasa hadir karena saat kamu sadar kamu akan mati, kamu mulai benar-benar hidup. Kematian bukanlah musuh, ia hanya tidak bisa dinegosiasikan. Pertanyaannya cuma satu, kita akan sampai di sana dalam kondisi seperti apa? Banyak orang menghindari pembicaraan tentang kematian karena dianggap menyeramkan. Tapi kenyataannya, justru dengan memikirkannya, kita diajak untuk hidup lebih jujur. Saat kamu sadar bahwa semua ini akan selesai, pertanyaannya berubah dari apa yang harus aku dapatkan menjadi apa yang harus aku tinggalkan. Mungkin itu sebabnya sebagian orang yang pernah hampir mati justru terlihat lebih hidup daripada kita. Mereka tidak lagi takut kehilangan pekerjaan, tidak peduli dengan drama sosial, tidak lagi menunggu waktu yang sempurna. Mereka tidak punya waktu untuk menjadi palsu. Mereka tahu, satu-satunya yang layak dikejar adalah hal yang bermakna. Ada penelitian menarik soal ini. Ketika orang diminta menuliskan apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka hanya punya waktu 24 jam untuk hidup, sebagian besar menulis hal-hal sederhana. Memeluk anak, minta maaf ke ibu, menikmati matahari pagi. Bukan membeli rumah atau mengejar followers. Sesuatu yang mungkin bisa kamu lakukan hari ini, tapi entah kenapa belum kamu lakukan juga. Apa yang sebenarnya kita takutkan dari kematian? Mati? Atau tidak sempat hidup? Karena mungkin ketakutan terbesar kita bukan kehilangan napas, tapi kehilangan momen-momen di mana kita bisa mencintai, memaafkan, mengubah arah, atau mewujudkan mimpi kecil yang selama ini hanya ada di catatan ponsel. Kesadaran akan kematian bisa meningkatkan ketenangan batin. Saat kita sadar bahwa waktu kita terbatas, kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting. Kita berhenti menunda dan mulai berubah dari dalam. Memento mori bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa hidup itu sementara. Dan justru karena sementara, ia sangat berharga. Pelajaran 3. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan, lepaskan apa yang tidak bisa. Hidup terkadang terasa berat bukan karena apa yang benar-benar terjadi, tapi karena kita terus mencoba mengendalikan sesuatu yang bukan milik kita. Seperti mencoba menahan hujan dengan payung yang bolong, lalu marah karena tetap basah. Kita memaksakan orang lain berubah, terlalu sibuk dengan sikap, opini, dan respons mereka. Padahal yang bisa kita kendalikan cuma cara kita bereaksi. Bayangkan kamu duduk di kedai kopi saat hujan turun, setelah mengalami hari yang buruk. Mungkin orang yang kamu harapkan berubah tetap sama, rencana yang kamu susun runtuh, atau kamu sendiri kehabisan energi karena terus mencoba mengendalikan semuanya. Tapi di tengah semua itu, kamu masih bisa memilih, mau terus mengutuki badai, atau mulai belajar menguatkan diri di dalamnya. Seringkali, yang membuat hidup terasa kacau bukan peristiwa itu sendiri, tapi harapan kita agar hal itu terjadi sesuai keinginan kita. Kita lupa bahwa banyak hal terjadi tanpa izin kita, dan mungkin itu bagus. Karena jika semua harus sesuai keinginan kita, hidup ini bisa-bisa cuma jadi cerminan ego, bukan pembelajaran. Penelitian menunjukkan, semakin kuat seseorang merasa harus mengendalikan hasil, semakin besar tingkat kecemasannya. Semakin ia mengejar kepastian, semakin ia sadar bahwa dunia ini terlalu luas untuk dipetakan dengan peta miliknya sendiri. Dan seperti yang diajarkan banyak tokoh besar, yang paling bisa kita pegang itu bukan hasil, tapi cara kita memilih bertindak dan bersikap. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, lalu kenapa kita merasa bisa mengontrol hati atau jalan pikiran orang lain? Mungkin karena kita takut kehilangan, takut terlihat kalah, atau masih percaya bahwa jika kita cukup keras mencoba, semuanya akan berubah. Tapi hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Bisa jadi, justru disitulah letak pembebasannya. Begitu kamu berhenti mengatur semua hal, kamu punya ruang untuk menerima. Bukan pasrah, tapi sadar bahwa tidak semua harus kita atur. Mungkin kamu sedang mencoba meyakinkan seseorang untuk bertahan, berharap ada orang yang melihat usahamu, atau menunggu keajaiban. Tapi kamu tidak bisa mengubah seseorang yang tidak ingin berubah. Kamu tidak bisa mengontrol reaksi orang, dan kamu tidak bisa memastikan apa yang kamu beri akan kembali padamu dalam bentuk yang kamu harapkan. Tapi kamu bisa memilih tetap tulus tanpa pamrih. Kamu bisa memilih untuk tidak tenggelam dalam kekecewaan. Ikhlas bukanlah berhenti mencoba, melainkan mencoba dengan sepenuh hati tanpa mengikat diri pada hasilnya. Lalu, apa gunanya berusaha jika tidak bisa mengendalikan hasil? Jawabannya ada pada niatnya, bukan hasilnya.
Hidup ini bukan tentang memastikan segalanya berhasil, tapi memastikan kita tetap menjadi manusia baik, meski hasilnya tak selalu seperti yang diharapkan. Bagaimana jadinya hidupmu jika kamu hanya fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, misalnya waktumu, responsmu, pikiranmu, emosimu? Apa jadinya jika kamu berhenti mencoba menyenangkan semua orang atau membandingkan dirimu? Yang terjadi mungkin bukan perubahan dunia luar, tapi dunia dalam dirimu. Dan seringkali, itu sudah cukup. Rasa damai bukan datang dari perubahan keadaan, tapi dari keberanian untuk berkata, "Aku tidak bisa mengontrol ini, dan aku baik-baik saja dengan itu." Pelajaran 4. Hiduplah dengan sederhana dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita hidup di zaman di mana hal yang paling tidak penting justru paling ramai dibicarakan. Segala sesuatu yang mencolok jadi ukuran sukses. Semakin terlihat, semakin dianggap bernilai. Tapi apakah itu benar? Kesederhanaan adalah bagian dari kendali, bukan terhadap dunia luar, tapi terhadap diri sendiri. Hidup yang berisik seringkali bukan karena terlalu banyak masalah, tapi terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak penting. Bayangkan kamu berjalan di sebuah toko besar. Kamu tidak butuh apa-apa, tapi entah kenapa kamu merasa kurangan, dan kamu keluar dengan sesuatu yang tidak kamu butuhkan, dibeli dengan uang yang seharusnya kamu simpan, untuk mengesankan orang yang bahkan tidak benar-benar kamu kenal. Kita menyebutnya gaya hidup, padahal kadang itu cuma gaya tanpa hidup. Kesederhanaan sering disalahpahami. Dikira itu pilihan karena tidak punya, padahal bisa jadi itu justru keputusan paling berani di zaman ini. Berani bilang cukup saat semua orang berkata kurang. Berani melambat saat semua orang sibuk mengejar. Berani jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku butuhkan? Banyak orang tidak tahu bahwa gaya hidup sederhana punya efek kuat terhadap ketenangan mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidak terlalu terikat pada benda atau status sosial cenderung lebih bahagia dan stabil. Kenapa? Karena mereka tidak hidup untuk membuktikan. Mereka hidup untuk hidup. Pernah kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas? Mungkin karena kamu sedang mempertahankan versi diri yang kamu buat untuk orang lain. Versi yang terlihat berhasil, versi yang punya ini itu, versi yang sibuk padahal sebenarnya hampa. Kamu lelah bukan karena berusaha hidup, tapi karena terlalu sering jadi aktor di cerita yang bukan kamu tulis. Kesederhanaan adalah seni menyaring, bukan membatasi diri, tapi membebaskan. Dengan membuang yang tidak perlu, kamu memberi tempat bagi yang penting. Ini bukan cuma soal barang, tapi juga soal hubungan, target hidup, ambisi. Kita sering mengejar hal-hal yang kalau dipikir ulang sebenarnya tidak kita butuhkan. Lalu kita bertanya, kenapa tetap gelisah? Jawabannya mungkin bukan karena kamu kurang sukses, tapi karena kamu belum berhenti mengukur sukses dari mata orang lain. Jika kamu masih merasa berat meninggalkan sesuatu yang kamu tahu tidak kamu perlukan, coba tanya ini. Kalau tidak ada satu orang pun yang tahu aku punya ini, apakah aku masih akan menginginkannya? Pertanyaan itu bisa jadi cermin yang jujur. Kesederhanaan pada akhirnya bukan tentang barang, tapi tentang arah. Tentang memilih untuk hadir, bukan hanya terlihat. Pelajaran 5. Cintai takdirmu, Amor Fati. Bayangkan hidupmu berjalan tidak seperti yang kamu rencanakan. Mungkin kamu tidak diterima di tempat kerja impian, orang yang kamu cintai pergi, atau kamu lahir dalam kondisi yang tidak kamu minta. Pertanyaannya, apa kamu bisa mencintai hidup seperti itu? Bukan sekadar menerimanya, tapi benar-benar mencintainya. Bukan karena semuanya indah, tapi karena kamu tahu di balik semua luka itu ada pelajaran yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Mencintai takdir, Amor Fati, adalah seni merangkul semuanya, bahkan yang tidak kamu pilih. Mengapa harus aku? Kenapa harus sekarang? Itu pertanyaan yang wajar. Tapi justru karena kita tahu hidup tidak bisa kita atur sesuka hati, hanya satu hal yang bisa kita atur, sikap kita terhadapnya. Ada orang yang tumbuh dalam keluarga kacau, tapi tetap berjalan. Saat ditanya, dia bilang, mungkin memang ini jalan saya. Itu bukan kalimat putus asa, itu suara dari seseorang yang berdamai, bukan menyerah. Cinta pada takdir tidak berarti kamu suka semua hal dalam hidupmu, tapi itu berarti kamu berhenti berharap dunia berjalan seperti yang kamu mau dan mulai mencari makna dalam apapun yang terjadi. Pernah dengar tentang orang-orang yang justru jadi lebih bijak setelah kehilangan? Yang setelah gagal besar justru menemukan arah baru?
Mereka tidak menghapus rasa sakitnya, mereka hanya membingkainya dengan cara baru. Takdir bukan tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang menerima realitas dan tetap memilih untuk tumbuh di dalamnya. Hidup ini bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kamu pilih setelah itu terjadi. Jika kamu merasa gagal dan lelah, kamu berhak merasakannya. Tapi jangan berhenti di sana. Tanyakan ini, kalau aku bisa memberi makna pada semua ini, aku mau menjadikannya makna seperti apa? Itu yang membedakan orang yang cuma hidup dan orang yang benar-benar hidup. Damai itu bisa hadir bahkan saat semuanya masih kacau, bukan karena situasinya berubah, tapi karena cara kita melihatnya berubah. Mungkin kamu tidak bisa menghapus bab yang menyakitkan dalam buku hidupmu, tapi yang bisa kamu lakukan adalah memastikan bab berikutnya lebih jujur, lebih bijak, dan lebih kamu. Mencintai takdir tidak harus indah, kadang justru yang pahit yang paling membentukmu. Pelajaran 6. Latih diri dalam kesadaran. Ada satu hal yang kadang kita anggap kecil, tapi memegang kendali atas segalanya. Kehadiran. Bukan kehadiran secara fisik, tapi hadir secara utuh dalam pikiran, perasaan, dan tubuh. Kita hidup di zaman yang begitu bising. Setiap detik ada notifikasi, obrolan, target. Bahkan saat sendirian, kepala kita tetap penuh. Kita bisa sibuk seharian tanpa benar-benar menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, atau apa yang kita alami. Dan di situ masalah sering mulai tumbuh diam-diam. Kesadaran, mindfulness, bukan cuma soal meditasi di tempat sunyi. Ia bisa muncul saat kamu berhenti di tengah keramaian dan bertanya, kenapa ya aku merasa sesak, padahal semuanya kelihatan baik-baik saja? Melatih diri dalam kesadaran bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang belajar melihat apa adanya tanpa lari. Banyak orang tidak nyaman saat diam karena muncul suara-suara dari dalam yang selama ini dikubur. Tapi justru suara itulah yang selama ini menunggu untuk kamu dengarkan. Latihan kesadaran tidak harus di atas matras yoga. Ia bisa terjadi saat kamu mencuci piring dan benar-benar merasakan air di tanganmu, atau saat kamu berbicara dengan seseorang dan kamu benar-benar mendengarkan, bukan menunggu giliran bicara. Studi neuroscience membuktikan, orang yang rutin melatih mindfulness memiliki area otak yang lebih aktif dalam mengatur emosi dan fokus. Ini mengubah struktur otak secara fisik. Jadi, ini bukan cuma teori, ini nyata. Mengapa kita begitu takut hadir? Mungkin karena kita takut menemukan luka, takut melihat sisi diri yang selama ini kita sembunyikan. Tapi, justru dengan melihat itulah kita bisa mulai menyembuhkannya. Menjadi sadar tidak berarti selalu bahagia, tapi memungkinkan kita memahami apa kebahagiaan itu dan dari mana datangnya. Pernah kamu merasa lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Itu bisa jadi karena kamu hidup dalam mode autopilot. Bangun, buka ponsel, kerja, scroll, tidur, ulang lagi, tanpa pernah benar-benar hadir. Itu melelahkan karena energi kita bocor di mana-mana. Bayangkan jika kamu bisa duduk sebentar, tarik napas, dan sadar, aku hidup di sini, sekarang. Hanya itu, dan anehnya, itu sudah cukup. Kesadaran bukan sihir yang menyelesaikan masalah instan, tapi ia membuatmu berhenti sejenak. Dan dari jeda itulah keputusan yang lebih